Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Humer Bulan Klima. Saya dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 1 kelas B. Nomor induk mahasiswa saya PO 7120124082. Saya akan memaparkan hasil UTS saya. Yang soal pertama yang berbunyi, sebutkan dan jelaskan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia serta berikan contohnya. Bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa nasional dan resmi di Indonesia. Kedudukan ini diterapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara. Fungsinya, yang pertama, fungsi komunikatif. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi antar individu baik formal maupun informal. Contohnya, di pasar, pedagang dan pembeli berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Fungsi kedua, fungsi pendidikan. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar untuk mengajarkan berbagai mata pelajaran. Contohnya, mata pelajaran diajarkan menggunakan bahasa Indonesia agar siswa memahami apa yang diajarkan. Fungsi ketiga, fungsi identitas nasional. Sebagai simbol identitas bangsa dan kebangsaan nasional. Contohnya di acara peringatan Hari Kemerdekaan seperti pidato-pidato yang disampaikan menggunakan bahasa Indonesia untuk menegaskan identitas nasional. Soal yang kedua, jelaskan pengertian ragam bahasa Indonesia dan berikan masing-masing contohnya. Ragam bahasa Indonesia mencerminkan perbedaan dalam cara berbicara. Ragam bahasa Indonesia dapat berupa variasi berdasarkan penggunaan formal dan informal. Contohnya, ragam bahasa yang resmi atau formal seperti pidato, surat resmi, atau presentasi akademis. Bahasa yang digunakan cenderung baku. Contohnya, dengan ini kami memberitahu bahwa rapat akan dilaksanakan pada hari Senin 5 Oktober 2024 pukul 00.00 WIB di ruang rapat utama. Contoh kedua, ragam bahasa tidak resmi atau informal dalam dalam percakapan sehari-hari digunakan lebih santai dan akrab. Contohnya, bro, besok kita ngumpul di kafe ini ya. Biasa di jam 7 malam. Itu salah satu contoh yang ragam bahasa yang tidak resmi atau informal. Soal ketiga, jelaskan apa itu ejaan dan tanda baca dan berikan masing-masing contohnya. Ejaan adalah aturan atau sistem penulisan kata. Ejaan yang benar membantu menjaga keseragaman dan kejelasan dalam komunikasi tertulis. Contohnya, penulisan huruf kapital. Penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama orang, nama tempat, dan judul. Yang penulisan salahnya, saya tinggal di Jakarta tanpa menggunakan huruf kapital di penggunaan saya dan penggunaan kata Jakarta. Yang benarnya, saya menggunakan huruf kapital pada awal kata saya dan Jakarta. Yang berikutnya, tanda baca adalah simbol atau tanda yang digunakan dalam tulisan untuk memberikan petunjuk kepada pembaca tentang bagaimana kalimat harus dibaca, diartikan, dan dipahami. Atau tanda baca membantu menonjolkan makna karena menonjolkan makna kalimat. Yang contohnya, tanda titik untuk menandai akhir kalimat. Hai, ini cuaca sangat cerah. Titik untuk menandai akhir kalimat. Tanda baca kedua yaitu koma. Koma memisahkan unsur dalam kalimat seperti untuk memberi jeda. Contohnya, saya memberi jeruk, dan pisang. Yang tanda tanya untuk menandai akhir kalimat tanya. Contohnya, apakah kamu sudah makan?
yang diberikan tanda tanya pada akhir kalimat. Soal yang keempat, jelaskan pengertian diksi dan berikan contohnya dalam kalimat. Diksi adalah pilihan kata yang digunakan penulis atau pembicara untuk menyampaikan ide, perasaan, dan informasi. Diksi mengacu pada cara seseorang memilih kata-kata yang sesuai dengan konteks dan tujuan yang sesuai dengan konteks dan tujuan komunikasi. Contohnya, diksi formal. Dengan hormat, kami mengundang Anda untuk hadir dalam acara peresmian gedung baru kami. Diksi informal, yang contohnya seperti, ayo nongkrong di kafe-kafe setelah sekolah. Yang tiga, diksi khas. Dalam sidang tersebut, hakim memutuskan perkara dengan memperlihatkan bukti-bukti yang ditemukan. Diksi khas yang bertuju kepada kata hakim dan kata perkara. Yang soal kelima, berikan contoh seperti apa itu kalimat efektif dan jelaskan pengertiannya. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan jelas, padat, dan tepat sehingga dapat menyampaikan pesan dengan baik dan mudah dipahami oleh pembaca dan pendengar. Contohnya kalimat efektif, kami akan mengadakan rapat pada hari Senin. Kalimat yang tidak efektif, saya ingin memberitahukan kepada Anda bahwa kami akan mengadakan rapat pada hari Senin. Soal yang keenam, jelaskan pengertian paragraf dan jelaskan pengertian paragraf deskripsi, eksposisi, narasi, argumentasi, dan persuasi. Yang pertama, paragraf adalah satuan bahasa yang ditandai dari sekelompok kalimat yang saling berhubungan dan menyampaikan satu ide pokok atau tema tertentu. Pengertian paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau orang dan peristiwa dengan detail yang jelas sehingga pembaca dapat membayangkannya dan merasakannya. Pengertian paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang bertujuan untuk memberitahukan informasi, menjelaskan atau menguraikan suatu topik dengan jelas dan logis. Pengertian paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau cerita dengan urutan waktu. Pengertian paragraf persuasi adalah paragraf yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca agar setuju dengan pendapat atau argumen tertentu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.